Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hukumnya seseorang melaksanakan suatu ibadah, dalam satu ibadah tersebut menerapkan 4 mazhab? Apakah diperbolehkan apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu fikih, para ulama kita sepakat bahwa talfiq itu tidak boleh, bahkan bisa ya ada namanya talfiq, ada namanya tatabbu' rukhas, ya, dan yang semacamnya itu dilarang dalam Islam. Ya, ini mencampur mazhab. Yang mana yang mencampur mazhab yang dilarang? Yang dilarang adalah mencampur mazhab dalam satu ibadah yang sekiranya semua mazhab itu menjadi atau salah satu darinya mempersoalkan ibadah tersebut. Jadi satu ibadah sah menurut mazhab 1, 2, 3, tapi mazhab yang 4 tidak sah. Nah, itu menjadi batal ibadahnya apabila dicampur. Kalau mau dicampur silahkan, tapi dengan catatan sekiranya 4 mazhab itu memandang ibadah itu sah oleh beliau semua, oleh semua mazhab itu, tidak masalah. Tapi kalau dicampur yang kemudian ada berdampak menurut ini sah, menurut yang lain tidak sah, ya tidak sah. Contohnya saja langsung, ada orang wudhu dengan cara mazhab Syafi'i, ya, kemudian dia sholat menggunakan atau mohon maaf, kemudian dia bersentuhan dengan wanita lalu sholat. Loh, kenapa dia sholat sementara sudah bersentuhan dengan wanita? Katanya tidak batal wudhu saya menurut mazhab Maliki. Loh, tapi kan Anda melakukan wudhu itu sendiri bukan pakai mazhabnya Maliki. Nah, ini mencampur yang ora lah, yang tidak karuan. Jadi kecuali kalau wudhunya pakai mazhab Maliki kemudian bersentuhan dengan wanita, ya tidak batal menurut mazhab Maliki yang dipakai pendapatnya dalam berwudu. Tapi kalau wudunya pakai mazhab Syafi'i lalu bersentuhan dengan wanita lalu sholat, ya, walaupun Imam Malik tidak mengatakan itu tidak batal, tapi masalahnya wudu Anda sendiri tidak sah menurut Imam Malik dari awal. Jadi tetap sholatnya tidak sah menurut mazhab Maliki juga karena wudu Anda tidak pakai mazhab Maliki. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i kan rambut atau kepala cukup sedikit. Kalau mazhab Maliki harus semuanya, itu rukun, semuanya harus diusap. Nah, misalnya Anda cuma mengusap-usap sedikit, tidak semuanya, lalu bersentuhan dengan wanita, ya batal menurut mazhab Syafi'i. Karena ya, makanya waktu saya membimbing jamaah haji, karena situasi yang bercampur aduk laki perempuan di Ka'bah, di sana saya menyarankan kepada jamaah agar berwudu dengan wudunya mazhab Maliki, supaya yang membatalkan wudunya pun ala mazhab Maliki, sehingga nanti ketika mereka tawaf bersentuhan dengan lawan jenis sengaja ataupun tidak disengaja tetap lanjut, tidak batal wudunya, dan wudunya pun sudah pakai mazhab Maliki. Tidak boleh saya katakan tidak apa-apa bersentuhan, tidak apa-apa menurut mazhab Maliki. Lihat dulu wudunya pakai mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Alhasil mencampur mazhab dalam satu ibadah berat itu hindari dan jauhi. Kalau mau mencampur mazhab, beda-beda ibadah saja. Misalnya zakatnya mazhab Maliki, sholatnya mazhab Hanafi, puasanya mazhab Syafi'i, dan seterusnya, itu boleh. Atau salat zuhurnya mazhab Maliki, salat asar mazhab Syafi'i, salat maghrib mazhab Hanafi, salat isya mazhab Hambali, juga itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja barangkali ya lebih dianjurkan konsekuen pada satu mazhab saja, konsisten, mohon maaf, pada satu mazhab saja, dan semua mazhab insyaallah benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishshawab.